Pedia, media pemersatu umat. Halo sahabat muslim, sebelum mulai, bantu dakwah kami dengan cara subscribe dan follow semua akun dakwah kami, agar kami lebih semangat memberikan informasi dan edukasi dunia keislaman di Indonesia. Terima kasih. Jazakumullahu khairon kasiron. Hai sob, tak hanya manusia yang memiliki hewan favorit. Dalam Islam, malaikat juga punya hewan favorit, loh. Ada sebagian hewan yang dilindungi karena hewan yang disayangi para malaikat Allah. Bahkan hewan kesayangan malaikat ini dijamin masuk surga. Beberapa hewan kesayangan malaikat ini bahkan pernah disebut dalam surah Al-Quran. Mereka memiliki posisi spesial di Islam karena alasan tertentu. Apa saja ya hewan kesayangan malaikat yang sobat perlu tahu? Yuk, simak terus video kami dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, agar video terbaru dari channel kami tidak ketinggalan informasi dan edukasi dunia keislaman di Indonesia. Satu, kucing. Hewan mungil ini ternyata adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad sekaligus hewan kesayangan para malaikat. Dikenal sebagai hewan yang bersih, liur kucing tidaklah najis. Di berbagai masjid di belahan dunia, kita akan familiar dengan kucing yang berlalu lalang. Memang, kucing adalah salah satu peliharaan favorit umat muslim. Nabi berpesan untuk menyayangi kucing, sementara orang yang menelantarkannya justru akan mendapat siksa neraka. Hal itu juga diriwayatkan dalam sebuah hadits. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Dua, semut. Semut adalah salah satu hewan kecil mempunyai tubuh kecil yang sering kita jumpai sehari-hari. Ada banyak keteladanan yang dapat kita contoh dari sifat sekawanan semut, misalnya sifat gotong royong antar sesama. Ternyata, semut juga termasuk hewan yang disukai malaikat, bahkan Allah melarang membunuh semut. Pernah seekor semut menggigit salah seorang nabi, lantas nabi tersebut memerintahkan untuk membakar sarang semutnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Tiga, ular. Ular merupakan hewan kesayangan malaikat, walaupun hewan tersebut paling ditakuti dan berbahaya karena memiliki bisa. Meski hewan ini berbahaya, tapi hewan ini disayangi malaikat. Apa alasannya? Karena ular pernah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam ketika ia sedang berhadapan dengan para penyihir jahat di zamannya. Pada saat itu, Nabi Musa yang sedang diteror dengan ular sihir membelah lautan merah menggunakan tongkat dengan pandangan ilusi manusia yang berubah menjadi ular. Dan perlu diketahui, para ulama sering menyarankan kita untuk tidak membunuh ular kecuali jika keberadaannya membahayakan. 4. Burung hudhud. Sobat, mungkin kurang familiar dengan jenis burung yang satu ini. Burung hudhud atau Rhesia hupu adalah spesies burung dalam famili Upupidae. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya? Burung hudhud yang menggambarkan kesetiaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung tersebut memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir serta hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai sabda Rasulullah. Rasulullah melarang membunuh 4 hewan semut, lebah, hudhud dan surat. Hadis riwayat Abu Dawud. Lima, laba-laba. Ya, dibalik rupanya yang terkadang menyeramkan, hewan yang satu ini pernah melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy.
Kala itu, laba-laba membuat jaring dan menutup Gua Sur sebagai tempat persembunyian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai hewan penyelamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laba-laba juga menjadi hewan kesayangan bagi para malaikat. Sebagaimana disinggung oleh surah Al-Ankabut, ayat 41, terjemahnya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Enam, ikan paus. Ada juga hewan laut yang menjadi kesayangan para malaikat, loh. Ikan paus memiliki peran penting dalam sejarah Nabi Yunus. Hewan ini menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi Nabi Yunus kelebihan muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Dari ikan paus, Nabi Yunus sadar dan menyadari kelalaiannya dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Zunnun, Nabi Yunus, ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, La ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntum minas zulimin. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim, aniaya. Tujuh, belalang. Belalang juga termasuk hewan yang disayangi malaikat. Hal ini karena pada Rasulullah mendatangi langit ketujuh guna mendapat perintah dari Allah. Saat itu pula belalang berwarna emas bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini terlihat bergelantungan di pohon Sidratul Muntaha. Gambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Asma bin Abu Bakar. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha, seakan 100 tahun lamanya dan seluas punggung kuda yang sangat cepat di bawah naungan. Di sana juga ada belalang dari emas buahnya seperti kendi-kendi yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Kuda. Kuda adalah hewan yang menemani Rasulullah dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara. Di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Tak heran jika berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Telah bercerita kepada kami, Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seekor kuda yang digunakan untuk fisabilillah, pada ubun-ubunnya akan terus ada, mendatangkan kebaikan hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 9. Keledai. Keledai adalah hewan yang disayangi malaikat karena mukjizatnya hidup dan matinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Ujair bahwa hanya Allah menghidupkan dan mematikannya dan menciptakan alam semesta. Selain itu, hewan kesayangan malaikat ini juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang keledai dan Nabi Ujair terdapat dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, dan ia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur, maka Allah mematikan orang tersebut 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lihatlah pada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang, kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu pada tatkala telah nayat kepadanya bagaimana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah. 10. Unta. Hewan berpunuk ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta adalah hewan yang disayangi malaikat. Unta juga dijamin masuk surga.
Hal ini karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah beserta para sahabatnya dan menemani dalam perjalanan dakwahnya dari satu tempat ke tempat lain. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah berfirman kepada umat manusia, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?" Dalam ayat ini, jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta. Itulah beberapa hewan kesayangan Nabi beserta malaikat. Ternyata, beberapa hewan yang selama ini kita kerap pandang remeh memiliki posisi spesial dalam Islam, ya.